Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Sekali lagi lebih semangat, shalom semuanya. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh amat baik, amin. Sebab Allah kita sungguh amat baik. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama angkat pujian bagi nama Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sebab kasih-Mu kekal selamanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Say, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh Lord, sebab Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik, amin. Boleh sama-sama kita katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih. Boleh angkat kedua tangan kita, kedua jempol kita katakan, Engkau baik, sangat baik, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh,
setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kita, amin. Hanya Yesus yang kita miliki dimanapun, di bumi, di surga. Hanya Yesus yang selalu menguatkan kita, amin. Hey. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa Bapak Ibu? Yes. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun satu yang pasti, say, kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau sumber kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini. Serukan, hanya siapa? Hanya Engkau Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, siapa yang tetap? Kau tetap selamanya, say, Allah sumber, amin, kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Yesus adalah sumber kekuatan kita, amin. Lewati lembah cobaan, badai pencobaan, suka duka, tetap Allah sumber kekuatan kita, amin. Berikan tepuk tangan. Sumber kuat, sama-sama angkat tanganmu, katakan, kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, oh Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
hambanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu semuanya, awalnya saya nggak pernah kepikiran mau nyanyi lagu ini minggu ini. Tapi melalui suatu ngobrol-ngobrol lucu sama papa saya gitu ya. Sebenarnya akhir-akhir ini cukup berat buat saya. Tetapi itu berat kalau saya andalkan kekuatan saya. Tapi kalau selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan saya percaya Allah yang memberikan kekuatan buat saya adalah Allah yang sama juga akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya, amin. Oleh sebab itu kita angkat pujian ini sama-sama kita katakan, Allah sumber kuatku, say, amin. Kuatku dan bagianku. Lebih kencang lagi kita katakan buat Tuhan kita, Allah sumber. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, say, oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Puji Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai, apakah ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Baik, Tante Maggie ada yang belum dapat amplop. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan secara cashless melalui QR Code atau transfer via bank melalui QR Code yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Apakah semuanya sudah siap? Baik. Kita sama-sama mau deklarasikan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita, amin. Mari kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita lanjut, apakah ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya kalau baru pertama kali hadir atau mengikuti ibadah di tempat ini. Kami mau berkenalan lebih lagi. Baik, jika belum ada, itu menjadi tugas kita untuk membawa jiwa baru lagi, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau sepanjang hidup kami, begitu banyak hal yang kami lalui. Selalu ada Tuhan yang bersama kami. Selalu ada Bapa yang memelihara kami. Selalu ada Bapa yang siap mengangkat kami ketika kami jatuh.
Dan gak pernah sekalipun Tuhan, Engkau melepaskan kami dari pandangan-Mu. Thank you Jesus. Oh thank you Father. Oh Lord. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Oh Lord, Kau sungguh baik. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ku tahu Bapa peliharaku, katakan Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kau sungguh amat baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa. Amin. Peliharaku, Dia baik. Sing it out. Ku yakin Kau selalu sertaku, Dia baik bagiku. Sing one more time dengan segenap hatimu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Oh, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari dengan lembut, mari angkat pujian ini. Oh, katakan, ku tahu Bapa, ku tahu peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik oh, katakan lewat badai, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang mau tetap katakan Tuhan Yesus baik, sekalipun mungkin situasinya saat ini gak enak. Mungkin kalau kita lagi senang, lagi happy, mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Atau seringkali malah kita terlalu terbawa sama kebahagiaan kita, sampai kadang kita lupa bilang makasih sama Tuhan. Tapi bagi hari ini, berapa banyak dari kita yang mau katakan Tuhan Yesus baik, walaupun situasinya gak enak, walaupun kita lagi dalam lembah kekelaman, lagi terjebak, lagi sakit, lagi gak enak badan, tapi kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Boleh Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Kita mau katakan pujian ini sebagai bentuk deklarasi keyakinan kita bahwa lewat apapun juga, asal bersama Tuhan, pasti semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Sekali lagi katakan lewat badai, lewat badai, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lewat badai semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan Dia baik, Dia baik bagi, Dia sungguh amat baik, Dia baik bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi namanya. Oh, katakan Yesus, Kau sungguh amat baik. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, bermazmur, mengucap syukur karena Engkau selalu ada di setiap jalan kami Tuhan.
Bahkan sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, kami tidak sendirian Tuhan. Karena ada Engkau yang menggenggam erat tangan setiap kami. Dan Engkau juga yang siap memberikan pertolongan bagi setiap kami. Shikaralapayaralalalabashe, kuriaralalalalamashikaralalalabashe, kuriaralalalalabayaralalalalabayaral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 aba, kiralaparalaparalaparalaparalaparalamashikaralalayaralabashe. Yes, sembah namanya. Katakan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Kau yang terbaik, harta terindah yang pernah kami miliki. Oh lalalala shikara labashe, kuriara la para la para la para la 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 shikara la para la para la la, kiara la 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 shikara la para la la la. Oh, Kau yang terbesar, Kau yang termegah, tiada bandingannya. Oh, we sing praises to your name. We lift you, we give you all the glory and honor. Kira la la ba shikara la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba. Kira la 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 ba shikara la 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 ya la 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 ba. Kuria la la ba shikara para la para la para la ba ya la 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 ba la 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 ba la 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 ba she. Kuria la la ba la 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 ba la la ba la la ba shikara la 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 la. Sembah namanya, sembah namanya, sebab Dia layak. Declares He's the King of Heaven, the one who reigns. Ya la 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 ba shikara la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba shikara la 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 la. Kira la 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 ba 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 la 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 shikara la 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 la. Yes, nyanyikan pujian bagi Dia. Biar pujian kami jadi korban syukur untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Shikara la paya la 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 baya she, kuriara la 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 baya la 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 shikara la 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 baya, hiara la 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 baya la 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 baya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, yang duduk dan bertahta di tempat maha tinggi. Segala pujian syukur hanya bagi nama Yesus. Yesus kalah segalanya. Oh, you're the only one, you're the only one we need in our life. You're the only one that I look up to. Hanya padamu kami mau berserah, berharap, memandang wajah-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Kiralabashi karalabashe, hiaralalama paralalabashi karalala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sing ku pandang dan berseru, pertolonganku datang hanya dari-Mu Tuhan. Jangan
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, say, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku datang dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab Kaulah harapan Tuhan dalam hidupku. hanya Kau Tuhan pengharapanku. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan sebagai sumber pengharapan kami Tuhan. Tiada nama lain di muka bumi ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Sumber pengharapan buat kami Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kami Tuhan hingga saat ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh lewati setiap cobaan demi cobaan bersama Engkau. Karena Engkau Allah kami yang berjalan di depan kami. Tangan kanan-Mu yang selalu menuntun kami. Menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami Tuhan. Bahkan membawa kami dari kemenangan demi kemenangan bersama Engkau ya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang bukan hanya mendengar setiap seru doa kami. Tapi Engkau Allah yang bekerja, menandakan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Oh thank you Jesus. Pada Bapak Ibu, angkat suaramu, naikkan syukurmu buat Dia. Berikan pengagungan, kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. We give You thanks. We give You praise. We give You honor, Lord. Oh Jesus. Kami berikan pujian kami. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Jesus, Jesus. Tiada Allah seperti Engkau. Ajaib perkasa, Allah pemenang, Allah penyembuh, Allah pemulih, Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Yaralamaya keralamaya syakalamaya santa kalamaya se. Thank you Jesus, thank you Jesus. Cara Engkau menolong kami Tuhan. Cara Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ajaib dan heran. Apa yang telah pernah timbul dalam hati kami. Apa yang tidak pernah dengar oleh telinga kami. Apa yang tidak pernah lihat mata kami Tuhan. Itu semua yang Kau sediakan bagi kami. Thank you Jesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan saat ini buat Engkau. Sebagai persembahan kami yang hidup kepada Engkau Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu. Katakan Yesus. Yesus, ya pujian bagi-Mu. Amin. Yesus.
Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, pujian bagimu. oh Yesus, Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu. Katakan Yesus, Yesus, pujian bagimu, pujian bagimu. Amin. Yesus, namamu besar, namamu besar. Amin. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Oh Yesus, Yesus, pujian bagimu. pujian bagimu. Ya. Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, layak dipuji Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Biar segala kehormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagi namamu ya Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami aja bagi namamu Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik Kau berikan buat kami hingga saat ini Tuhan. Bapak terima kasih buat saat ini. Kami merasakan hadirat-Mu kuat ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami rindu lagi Tuhan. Engkau berbicara buat kami setiap kami Tuhan. Engkau menyampaikan satu pesan yang baru buat kami. Sesuatu yang akan mengubahkan kami Tuhan. Sesuatu yang akan membentuk kami lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sesuatu yang mengajar kami untuk selaras. Semakin selaras dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup kami yang produktif Tuhan. Untuk menyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba yang tidak sempurna itu. Bibir mulut hamba itu. Mari Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Sembunyikan hamba jauh di balik salib-Mu Tuhan. Biar sila kemuliaan-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Speak something new for us now. Berbicara sesuatu yang baru buat kami Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Untuk menerima berkat kuasa kasih firman-Mu. Yang kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, akan mengubah kami dengan pengharapan kami Tuhan. Menjadi terus Tuhan, lebih baik dan lebih baik Tuhan. Sesuai dengan rencana Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, inilah kami Tuhan. Berbicara buat kami semua siang hari ini. Kami siap menerimanya. Buat setiap jemaat Tuhan yang siap menerima Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu pada bingung ya, kenapa di minggu ketiga ini harusnya memang biasanya secara schedule, biasanya Pak Bram, gembala kita yang menyampaikan firman, tapi siang ini ternyata saya yang muncul di tengah-tengah gitu ya. Setelah ini ada dadakan karena Pak Bram hari Selasa pagi menghubungi saya, bilang, "Friend, kalau bisa gantiin saya karena saya mesti ke Kupang, ada pelayanan yang saya mesti lakukan di Kupang karena ada satu pengerja suaminya di Kupang meninggal, jadi beliau harus ke sana dan saya akan dipercaya bahwa tidak sesuatu yang kebetulan Tuhan bisa menyampaikan isiatnya melalui siapa siang hari ini. Amin. Siapa saja melalui siang hari ini. Amin. Haleluya. Baik, saya mesti pakai kacamata dulu karena
ternyata umur nggak bisa dibohongin ya. Kemarin-kemarin udah paksa gitu kan, nggak mau pakai kacamata, ternyata nggak bisa, ternyata harus pakai kacamata. Well, bulan ini adalah bulan dimana kalau Bapak Ibu mengikuti pesan gembala di minggu yang pertama di bulan ini adalah terkait dengan bagaimana gembala mengajak kita, menghimbau kita semuanya untuk membangun altar. Katakan altar atau mesbah. Jadi mesbah yang disampaikan oleh gembala adalah kita harus membangun the altar of thanksgiving. Satu mesbah atas ucapan syukur kita. Kalau berbicara mesbah adalah satu tempat di mana kalau berbicara tentang perjanjian lama, tempat di mana para nabi, imam-imam membawa korbannya kepada Allah. Jadi mesbah itu adalah satu tempat. Ya, ada beberapa ornamen ketika korban bakaran itu dipersembahkan kepada Allah. Yang pertama adalah mesbahnya sendiri, yang kedua adalah ada kayu ya sebagai media untuk membakar korbannya. Yang ketiga otomatis perlu api supaya bisa terbakar kayunya. Dan yang paling terpenting adalah korban bakarannya. Ya, korban bakarannya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bahwa pesan yang disampaikan gembala waktu itu adalah di Kejadian 8 ayat 20. Bisa ditampilkan Kejadian 8 ayat 20. Ya, kita akan sama-sama peristiwa bagaimana Nuh pertama kali membangun mesbah. Kejadian 8 ayat 20 bisa ditampilkan. Nah, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi dia mendirikan mesbah. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Jadi Nuh, dia membangun suatu mesbah atau mendirikan sebuah mesbah. Kemudian bukan hanya mesbah tetapi dia membawa persembahan, yaitu korban bakaran. Dalam hal ini segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Pentingnya kita untuk membangun mesbah supaya ketika mesbah itu ada, kemudian ada korban bakaran, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Seperti Allah menyatakan kehadiran di Nuh dengan keluarganya ketika dia mendirikan mesbah. Demikian pula kalau kita membangun mesbah kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita berbicara tadi 4 ornamen tadi yang penting dalam satu korban persembahan, yaitu mesbahnya, kemudian juga api dan juga kayu, dan yang terlebih adalah yang paling penting adalah korban persembahannya. Ya, firman Tuhan katakan tadi kan, dari persembahanmu ini Allah mencium dupa yang harum. Tercium harum oleh Allah atas persembahan yang dinaikkan oleh Nuh tersebut. Nah, jadi penting bagaimana dengan apa yang kita persembahkan, materi apa yang kita persembahkan. Kalau di sini berbicara tentang segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, maka offering itu, persembahan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, siang hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan berjudul The Ultimate Offering. The Ultimate Offering. Maksudnya apa nih The Ultimate Offering? The Ultimate Offering itu boleh di slide-nya. Ya, The Ultimate Offering itu ada 2 kata. Ada kata ultimate, ada kata offering. Oke, ultimate itu artinya gini, yang paling penting, the most important. Highest, yang paling tinggi. Ya, last, paling akhir. Atau juga bisa berarti yang paling terbaik, the best. Ya, the most. Ya, atau yang paling hebat di antara yang lainnya. Ya. Nah, saya mau ambil kata dari arti kata ultimate yang paling suka adalah the best, yang terbaik. Kemudian offering. Offering ini adalah sesuatu yang dibawa seseorang ketika dia melakukan ritual keagamaan, suatu ritual keagamaan, sesuatu yang dia persembahkan ketika dia melakukan ritual keagamaan. Jadi sesuatu yang dia bawa, dia persembahkan, ya, ketika dia melakukan suatu ritual keagamaan. Jadi the ultimate offering adalah, kalau saya bawa dengan bahasa sederhana adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Kalau kita berikan persembahan yang terbaik di mesbah Tuhan,
ketika memberikan yang terbaik, itu yang seperti dia Nuh dapat. Dia Allah mencium bau yang harum atas dupa daripada korban bakaran yang dinaikkan oleh Nuh. Allah disukakan, Allah disenangkan, maka Allah hadir di tengah-tengah keberadaan Nuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, dari kisah ini, maksudnya dari tema ini, saya mengambil dari kisah Perjanjian Lama. Kisah di mana kisah yang sering Bapak Ibu sering dengar. Mungkin sudah katam, sering dengar kisah ini berulang. Ya, kisah ini terkait dengan kisah antara Abraham dan Ishak. Oke. Beberapa bulan lalu ada film yang keluar, ya, film drama religius dari Amerika, judulnya His Only Son. Siapa yang di sini udah nonton? His Only Son. Memang nggak ditayangkan di SX1 ya. Dia cuma ditayangkan di Indianapolis. Jadi ini cerita tentang drama tentang kisah daripada Abraham, dia ketika mengorbankan anaknya Ishak. Oke. Nah, filmnya sangat bagus ya, hampir 2 jam lebih film itu. Jadi kalau lihat dari alur ceritanya, dia tarik ulur. Artinya gini, dari mulai ketika Abraham menerima Ishak sebagai janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, ditarik lagi waktu masa penantian, dia maju lagi forward sampai dengan ketika Abraham menyerahkan Ishak di Bukit Moria. Nah, mari kita coba baca dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat 19. Kita akan baca ayat ini secara bergantian supaya kita mengerti apa yang kita bisa temukan dari kisah ini. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19, kita akan membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Oke, lembaga kita memberi judul kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, the ultimate offering. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Abraham ini ketika dia memberikan the ultimate offering. Suatu persembahan yang sangat terbaik. Persembahan yang terbaik yang diberikan Abraham kepada Allah. Ada beberapa fakta-fakta menarik yang kita bisa lihat dari kisah yang tadi kita baca di kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Yang pertama adalah kalau di ayat yang pertama ya firman Tuhan katakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini adalah kedua kalinya Allah memanggil Abraham. This is the second call for Abraham. Panggilan pertama adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham, waktu itu namanya masih Abram, ya kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 17, dia menyuruh Abram untuk keluar dari tempat tinggalnya, daerah di mana tempat tinggalnya, untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu kemana tempatnya yang dituju. Tuhan belum memberitahu dia kemana dia harus pergi. Tetapi itulah panggilan pertama dan dia meresponinya dan dia pergi. Walaupun dia bingung mau kemana nih, dia mau dibawa kemana sama Tuhan. Dan ternyata kalau Bapak Ibu nonton filmnya itu dilemanya luar biasa. Karena ketika Tuhan memberikan order itu kepada atau perintah itu kepada Abraham, satu gejolak dinamika hubungan antara suami istri yang gak gampang. Karena Abraham bilang kita mesti keluar. Istrinya bilang kemana? Ngapain? Proposnya apa? Gak jelas juga gitu. Tapi Abraham bilang enggak, Tuhan bilang kita mesti keluar dari tanah ini. Kita pergi ke suatu tempat, nanti Tuhan tuntun kita. Yang kedua adalah panggilan kedua ya ini kisah 22, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 ini ketika Abraham menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Bayangkan Bapak Ibu, 25 tahun masa penantian Abraham untuk mendapatkan Ishak. Suatu periode yang cukup panjang, akhirnya janji Tuhan digenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. Dia menerima Ishak. Udah terima Ishak, udah seneng-seneng gitu ya. Datang nih call yang kedua. Firman Tuhan katakan tadi ayat kedua, bawa anakmu ke Bukit Moria. Bawa dia sebagai persembahan. Korban persembahan. Nah ini lihat, antara calling pertama dengan calling yang kedua, ada satu hal yang sifatnya progresif. Betul gak? Challenge-nya semakin berat. Yang pertama, dia suruh keluar dari tanah tempat dia diami. Yang kedua, lebih berat lagi. Ketika tes yang pertama Tuhan bilang oke engkau berhasil Abraham. Diberikan lagi second call, second test buat dia. Dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, his only son. Anak-anak satu-satunya yang dia tunggu 25 tahun. Sebagai penggenapan janji Allah buat dia. Bahwa dia akan jadi bapa dari segala bangsa. Bahwa dia akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Gak gampang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau dapat calling seperti itu, pasti responnya luar biasa kan. Langsung bergejolak dong. Gimana sih, udah 25 tahun gue tunggu nih anak, begitu udah dapet, dia udah tumbuh besar, disuruh persembahkan sebagai korban syukur. Dan apa yang menjadi respon daripada Abraham? Ya, Bapak Ibu perhatikan. Dia bilang gini, ia berfirman kepada Abraham, lalu Abraham, ya Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah ini fact yang kedua. Fact yang kedua adalah Abraham itu merespon panggilan Tuhan, callingnya Tuhan, the second call, itu dengan cepat dan penuh ketaatan. Bayangin, ayat yang berikutnya katakan, ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hari di mana dia terima callingnya, besoknya gak pakai lama, pagi-pagi, gak ada pertanyaan, gak ada argumen yang Abraham sampaikan kepada Allah. Dia bisa aja tanya dong, Allah gimana ceritanya? Lu baru kasih gue anak yang seperti lu janjiin. Kenapa gue mesti bawa dia jadi persembahan? How come? Bisa aja dia bertanya seperti itu. Tapi itu tidak diperbuat oleh Abraham. Ya,
ketika Tuhan memberikan panggilan ya kepada Abraham, dia merespon dengan cepat dan tanpa argumen. Dia melakukannya dengan penuh ketaatan. Beda dengan Musa, ketika Tuhan kasih callingnya dia untuk Musa, kamu saya tugaskan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bilang gimana kepada Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan, gue aja ngomong gagap. Bagaimana gue bisa pimpin bangsa ini? Tapi beda dengan responnya si Abraham. Dia bilang, ya Tuhan. Besok pagi langsung tuh disiapin semuanya. Kayunya, peralatan-peralatannya, dan dia berangkat. Gak pakai tanya A, I, U, E, O, A, B, C, D. Dia directly doing the things yang Tuhan perintahkan buat dia. Nah, somehow kita dalam kehidupan pribadi kita, saya juga masih seperti itu. Kita mau belajar di sini ya. Firman Tuhan yang sampaikan siang hari ini adalah bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi buat pribadi saya juga. Somehow ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, somehow juga kita selalu berargumen dengan dia. Bagaimana mungkin Tuhan? Gak bisa Tuhan. Gue gak punya kemampuan apa-apa. Gue gak bisa berbuat ini, itu. Lu nyuruh gue yang melakukan ini. How come? Gue gak bisa. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham. Dia lakukan seperti yang Allah perintah. Amin. Jadi katakan cepat dan taat. Sama-sama kita katakan cepat dan taat. Yang kedua, fun fact-nya adalah Abraham itu meresponnya dengan cepat dan taat. Pagi-pagi benar keesokan harinya dia mempersiapkan semuanya dan dia berangkat Ishak dan juga kedua bujangnya untuk menuju ke tanah Bukit Moria, tanah yang di tempat di mana Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan persembahannya. Yang berikutnya adalah Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Gak gampang Bapak Ibu sekalian. Saya ulang lagi, hal ini gak gampang. Hal yang sangat dilematis yang dilakukan oleh Abraham. Karena Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Di ayatnya tadi ya, dia harus mempersembahkan putranya. Dalam hal ini sebenarnya, ini adalah satu hal yang Tuhan mau menguji kepada Abraham. 2 poin yang Tuhan mau uji kepada Abraham. Yang pertama, dia mau ngetes kepada Abraham. Ketika dia sudah mendapatkan Ishak, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinanti-nantinya, anak perjanjian dijanjikan Tuhan kepadanya, apakah dia lebih mengasihi Ishak daripada Allah? Apakah atensinya berubah lebih kepada Ishak daripada kepada Allah? Apakah kepentingan lebih banyak larinya ke Ishak daripada kepentingan Allah dalam hidupnya? Yang kedua, Abraham ini dites sama Tuhan. Poin yang kedua adalah gini. Sejak kelahiran Ishak, seperti janji-janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Seperti banyaknya pasir di tepi laut. Ketika sudah ada hadirnya Ishak, apakah dia bergantung atas janji-janji itu kepada Ishak, karena dia lihat sudah ada Ishak, atau dia tetap bergantung kepada Allah yang akan mengenapi janji-janjinya. Nah itu, Allah memerintah dia untuk mempersembahkan putranya. Gak gampang Bapak Ibu sekalian, gak gampang. Itu waktu ceritanya, kalau Bapak Ibu nonton filmnya, itu dilema yang luar biasa. Itu perbincangan yang sangat luar biasa, mendalam dan juga cukup intens antara Abraham dengan istrinya Sarah. Ketika mereka mau bawa si Ishak itu ke Bukit Moria. Yang berikutnya adalah, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke ya. Nah, jadi mereka keesokan harinya berangkat. Kemudian ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada hari ketiga, jadi mereka berjalan selama 3 hari lamanya dan sampailah Abraham dengan Ishak dan kedua bujangnya di Bukit Moria tersebut. Nah, hari ketiga ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, gambaran dari kisah antara Abraham dengan Ishak ini berbicara juga bagaimana karya penyelamatan Allah kepada kita umat berdosa. Abraham menggambarkan Allah Bapa di sorga, Ishak menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Nanti ada cerita di ayat berikutnya ada domba yang tersesat, dia tanduknya terjerat di semak belukar. Nah, itu melambangkan kita, manusia yang berdosa. Nah, Abraham diberi hari ketiga itu sangat penting. Ingat waktu Tuhan Yesus
melakukan karya penyelamatan, ya, dia bukan hanya mati tapi dia bangkit. Karya penyelamatan itu kan sempurna kalau dia tidak hanya mati tapi dia bangkit karena dia mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia menggenapi, dia menyelesaikan tugasnya. Dia bukan hanya mati tetapi dia bangkit. Nah, hari ketiga adalah proses di mana Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Berikutnya, Abraham berjanji kepada kedua bujangnya akan kembali kepada Ishak. Di ayatnya yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini berbicara tentang apa ini, Bapak Ibu sekalian? Ini luar biasa. Bayangkan, Abraham dapat perintah untuk bawa Ishak ke Bukit Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Oke, tapi dia bilang begini sama ada orang yang menemani mereka ke Bukit Moria. Tunggu di sini ya. Saya sama Ishak akan pergi ke sana mau sembahyang. Kalian tunggu di sini. Nanti saya dengan Ishak akan balik ke sini. Itu statement luar biasa. Dia tahu bahwa dia harus mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. How come dia bisa, saya bilang gini, dia bisa berkata gini, nanti gue balik nih sama Ishak, ketemu kalian berdua. Ada iman yang luar biasa di Abraham. Bahwa dia tahu Tuhan melakukan perkara besar, dia hanya taat aja melakukan. Tapi statement dia itu menyatakan bahwa Allah yang akan menolong dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, janji itu berbicara tentang apa? Janji Abraham ini berbicara, begitu janji kepada kedua bujangnya itu. Itu menggambarkan janji Allah kepada kita semuanya. Ya. Dia kalau dalam peristiwa ini berarti janji Ishaklah yang akan menyatakan kebesaran Tuhan karena melalui Ishak akan lahir keturunan-keturunan berikutnya yang akan mengenapi janji Tuhan kepada Abraham akan menjadi keturunan yang luar biasa. Keturunan yang diberkati, banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Melalui Ishak, dia yakin dia akan kembali dengan Ishak dan starting point melalui Ishak. Disitulah generasi-generasi berikutnya, keturunan-keturunan berikutnya yang akan diberkati Tuhan melalui garis keturunan Abraham. Itu statement luar biasa. Luar biasa, itu gimana ya? Udah tahu dia mau bawa anaknya, bawa jadi korban bakaran hidup, tahu dia bilang gini, gue akan kembali nih sama Ishak. Lu tunggu sebentar ya, gue akan baik lagi. Iman yang luar biasa. Berikutnya, Ishak memikul kayu untuk korban bakaran di pundaknya. Di ayatnya berikutnya, kalau Bapak Ibu baca, ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu. Thank you Pak Har. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada satu statement di sini, ya. Kayu yang dibawa untuk persiapan mengadakan korban bakaran tersebut, yang tadi dipotong-potong dipersiapkan oleh Abraham, itu ditaruh di pundaknya Ishak. Jadi Ishak memikulnya. Ya, ini menggambarkan bahwa karya penyelamatan, ingat waktu Tuhan Yesus di jalan Via Dolorosa menuju Golgota, dia harus memikul salib. Nah ini sudah dilambangkan, sudah dibuatkan dalam peristiwa Abraham dan Ishak ini. Ishak harus memikul kayu tersebut sebagai gambaran bahwa nanti Yesus akan memikul kayu salib tersebut. Kayu salib menggambarkan beban, dosa, permasalahan kehidupan kita. Apapun yang ada dalam masalah kehidupan kita, itu dia tanggung. Amin Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, Allah yang menyediakan. Ya, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham. Ini percakapan yang luar biasa. Saya ulang ya, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Kemudian Abraham jawab nih, ya anakku. Si Ishak tanya lagi, ini udah ada api dan kayu. Tapi mana anak domba untuk korban bakarannya? Logis dong ya gak sih? Dia kan nanya nih, mau nih gue udah mesti suruh bawa kayu. Terus udah siapin api, udah siapin semuanya. Terus korban bakarannya mana? Abraham lihat yang ke-8. Saud Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dia bilangnya ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini statement iman lagi. Bagaimana ceritanya Abraham udah tahu nih, dia mesti bawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tapi dia bilang gini, enggak, nanti Tuhan yang nyediain dombanya. Bagaimana dia tahu? Walaupun kalau Bapak Ibu baca tadi sampai dengan ayat 19, ternyata memang Tuhan siapin dombanya. Tapi sebelum peristiwa terjadi itu, bagaimana Abraham bisa tahu gitu? Bahwa nanti Tuhan nyiapin dombanya. Nah itu bagi saya tadi ya, kontradiksi yang dihadapkan oleh Tuhan, tapi imannya Abraham luar biasa. Dia tetap berjalan bahwa dia tahu bahwa Allah yang akan menyediakan domba sebagai korban bakaran. Amin Bapak Ibu sekalian. Kemudian di ayat berikutnya, fun fact berikutnya, ayat yang 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, maksudnya di Bukit Moria ya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, dia mendirikan mezbah. Nah ini di Bukit Moria, di mana didirikan mezbah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak baca ibu kisah-kisah selanjutnya, kisah di mana tempat ini adalah apa yang dilakukan Abraham membangun mezbah di situ di Bukit Moria adalah tempat di mana nanti akan dibangunnya bait Allah secara permanen oleh Raja Salomo. Pada waktu zaman Daud itu bukan bait Allah secara permanen, yang dibawa adalah tenda, betul ya? Jadi tenda-tenda yang dibawa, tenda maksudnya dalam bentuk tenda gitu. Tapi ketika di Salomo itu didirikanlah bait Allah secara permanen oleh Raja Salomo. Dan tempat di mana Abraham menyerahkan Ishak, disitulah cikal bakalnya bait Allah secara permanen didirikan. Yang berikutnya, Allah mengetahui bahwa Abraham benar-benar takut akan Allah. Nah, akhirnya Allah mengetahui sebenarnya dari hasil dia mengetes yang kedua kali ini buat Abraham, ternyata Allah benar-benar mengetahui bahwa Abraham tersebut memang takut akan Allah. Ya. Ini kita bisa lihat di ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Saya mulai dari 11 ya. Tetapi bersujudlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Wow. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan sudah mengetahui bahwa ternyata Abraham ini melakukan benar-benar apa yang Tuhan perintahkan buat dia dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ketaatan. Karena itu bentuk rasa takut, bukan takut scary tapi takut hormat kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kehidupan bagi Abraham. Jadi Allah mengetahui, oh ini nih, dia benar-benar takut. Dia benar-benar menghormati Bapaknya, Bapa di sorga. Dia menghormati Allah luar biasa. Yang berikutnya, Allah menyediakan di ayat yang ke-13 dan 14. Nah tadi ini nyambung sebelum ayat sebelumnya ya tadi ya, yang percakapan antara Abraham dengan Ishak kan. Mana nih korban bakaran syukurnya? Nah ini nih, ayat yang ke-14 dan ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini lucu Bapak Ibu sekalian, ada cerita yang menarik dari ayat yang 13. Jadi gini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Tadi kan di firman sebelumnya Tuhan bilang kan gini ya, jangan bunuh anak itu. Jadi nggak jadi si Ishak tuh. Oke? Tak tahu seketika itu si Abraham melihat ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya itu tersangkut dalam semak belukar. Nah ini menggambarkan apa? Tadi saya bilang bahwa Abraham itu Bapa di surga, Ishak itu Tuhan Yesus, dan domba itu adalah kita. Domba itu tersangkut nih tanduknya di semak belukar. Somehow orang tanya ini kenapa? Karena dia cuma domba sendiri dong, berarti dia lost dong. Betul gak? Dari kawanan domba lainnya. Dan dia terjerat.
itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita adalah domba itu. Yang terjerat dari mungkin dosa kita. Dari segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Abraham ambil domba itu. Dia selamatkan domba itu. Kemudian dibawa dalam korban bakarannya. Bapak Ibu ingat, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apa yang melingkar di kepalanya? Mahkota duri. Itu kayak dari semak belukar. Itu menggambarkan kisah tadi domba itu. Jadi Tuhan Yesus telah memakai crown-nya itu dalam bentuk semak belukar itu. Menggambarkan bahwa dia telah menebus kita nih domba-domba yang tersesat. Yang terikat dengan dosa nih. Yang harusnya mati. Kita diselamatkan. Amin. Itu gambaran yang luar biasa. Jadi Allah yang menyediakan. Tahu-tahu ada domba jantan di belakangnya. Dan akhirnya itu mengganti Ishak sebagai korban persembahannya. Nah, yang berikutnya adalah, mulai itu adalah tempat itu disebut sebagai tempat Allah yang menyediakan, Yehovah Yireh. Nah, key point dari semua ini Bapak Ibu sekalian. Kata kunci dari kisah ini adalah bagaimana Abraham bisa memberikan ultimate offering-nya adalah ini. Abraham mendengar dan taat akan firman Tuhan. Sekali lagi, the key point-nya adalah Abraham mendengar dan taat akan firman Tuhan. Nah, karena ketaatan Abraham yang tulus dan sungguh-sungguh yang ditunjukkannya ketika dia bersedia untuk menyerahkan Ishak, anak tunggalnya, his only son, yang dua-dua tunggu 25 tahun untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, ya, dari situlah Tuhan melihat Abraham bukan hanya mendengar, tapi Abraham melakukannya. Abraham melakukannya dengan penuh ketaatan. Dari titik itulah mulai, dari turning point itulah mulai janji-janji Allah akan tergenapi dalam kehidupan Abraham. Bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Bahwa keturunan-keturunannya akan memberkati semua bangsa-bangsa. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Starting pointnya ketika dia mendengar dan dia taat akan perintah Tuhan. Nah, itu yang kita bisa temukan Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita pelajari kisah Abraham dengan Ishak. Jadi ternyata di ultimate offering dari Abraham yang kita bisa pelajari siang hari ini adalah ketaatan. Katakan ketaatan. Jadi ketaatanlah yang kita harus bawa ketika kita membawa korban bakaran kepada Tuhan. Ketaatan kita yang kita bawa. Yang dilakukan oleh Abraham ini bukan masalah dombanya, bukan masalah dia mau peristiwa ketika dia menyerahkan anaknya, bukan. Tetapi bagaimana dia taat, dia mendengar dan dia taat. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 19, gak ada kata-kata argumen, gak ada kata-kata sanggahan, gak ada kata-kata yang coba bernegosiasi antara Abraham dengan Bapa di sorga, enggak ada. Gak ada satu kata pun. Dia cuma melakukan, dia coba bilang ya Tuhan, and dia lakukan. Dan gak pakai lama, besok hari dia lakukan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dilemanya gak gampang Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai bapak, dia harus menyerahkan anaknya. Yang dia kasihi, yang dia tunggu-tunggu. Ya kan? Tetapi karena itu perintah Tuhan, dia lakukan dengan cepat dan juga dengan penuh ketaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu peristiwa di mana Ishak ini dipersembahkan oleh Abraham, itu kurang lebih umurnya di kisaran 37 tahun. Karena waktu Abraham Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Ya, kemudian Sarah meninggal di umur 127 tahun. Waktu Ishak lahir, Sarah umurnya 90 tahun. Jadi ketika Ishak lahir,
di usia Sarah 90 tahun, kemudian beberapa tahun kemudian usia ke 127 Sarah meninggal, jadi kurang lebih 37 tahun. Itu sebabnya si Ishak itu dia kuat untuk berjalan selama 3 hari menuju ke Bukit Mulia tersebut. Itu sebabnya si Ishak juga kuat untuk memikul beban kayu bakaran yang dia bawa, yang ditaruh oleh Abraham bapaknya di pundaknya. Jadi 37 tahun. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang berusia 37 tahun, dia pasti udah punya hak privilege dalam kehidupannya. Contoh, saya nyuruh Gabriel nih. Gabriel, besok kamu belajar jam 7. Dia bisa aja berargumen gini, Daddy, aku biasa belajar jam 5 sore. Aku gak biasa jam 7. Dia punya hak itu gak untuk menyatakan, bisa kan? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa kan? Tetapi lihat apa yang dilakukan Ishak kepada bapaknya Abraham. Tadi tangannya diikat. Oke, sebelumnya dia nanya, ini korban bakarannya mana? Nanti Tuhan akan menyediakan dombanya. Abraham bilang gitu kan kepada Ishak. Tapi di tempat di mana mezbah itu didirikan, tahu tangannya diikat. Tangannya diikat, ditaruh di atas mezbah gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau saya nonton filmnya itu luar biasa. Karena ngelihat anak sendiri kita ikat, taruh di persembahan, yang ujungnya tahu nanti akan dibunuh dan dibakar gitu loh. Tetapi Ishak ini kita lihat, di cerita ini pun gak ada argumen yang dilakukan oleh Ishak. Dia gak argue itu dengan bapaknya Abraham. Diikat mungkin dia bisa kayak gini, Pak kok gue yang diikat? Begitu ditaruh di atas mezbah, ya dia tanya kok jadi beneran nih gue nih, bisa aja kan dia seperti itu kan. Tapi gak ada kisah dia argue. Di filmnya pun digambarkan seperti itu. Gak ada argumen yang terjadi di antara Abraham dengan Ishak ketika proses dia mau dipersembahkan. Jadi Ishak ini mengharapkan Tuhan Yesus. Ingat ketika Tuhan Yesus melakukan proses karya penyelamatan, malam terakhir sebelum dia ditangkap, kan dia berdoa di Taman Getsemani. Jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kepada Bapa di sorga yang jadi. Dia hanya taat aja, dan itu yang digambarkan oleh Ishak. Dia no argue, nggak tanya, dia nggak protes bapaknya, dia ikutin, diikat pasrah, ditaruh di mezbah juga pasrah. Nah itu yang luar biasa. Jadi ternyata ketaatannya Abraham itu nurun ke Ishak. Amin Bapak Ibu sekalian. Nggak ada tuh perlawanan yang dilakukan oleh Ishak kepada bapaknya ketika dia diikat dan ditaruh di mezbah. Jadi ketaatan yang dicontohkan oleh Abraham itu turun kepada Ishak. Dan itu menjadi modal penting bagaimana turunan Abraham ini sangat diberkati karena ada ultimate offering, ada persembahan yang terbaik yang diberikan Abraham, yang dicontohkan Abraham kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga taat seperti bapaknya taat kepada Bapa di surga. Jadi ketaatan itu merupakan cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Ya, gak usah susah-susah. Cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan hanya lewat ketaatan. Ya, kita gak bisa melakukan apapun untuk bisa membayar apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Gak ada upaya apapun yang kita bisa lakukan untuk mengganti karya penyelamatan yang Tuhan lakukan buat kita. Yang kita bisa lakukan sebagai ucapan syukur kita adalah atas penyelamatan yang Tuhan lakukan buat kita adalah ketaatan. Obedience, ketaatan kita. Nah, ketaatan merupakan kunci yang akan menolong kita untuk dapat meraih setiap janji-janji berkat Tuhan. Amin. Tadi lihat bagaimana Nuh diberkati ketika dia membangun mezbah. Bagaimana Abraham diberkati ketika dia membangun mezbah. Bukan hanya membangun mezbah, tapi dia memberikan persembahan yang terbaik. Ketaatannya, obedience-nya. Itulah sebabnya dia diberkati luar biasa. Ada satu quote yang saya suka sekali. Ketaatan adalah suatu pilihan. Jadi ini ketaatan ini pilihan. Pilihan antara pengetahuan dan kekuatan kita yang terbatas dengan hikmat Tuhan yang tidak terbatas dan kemahakuasaannya. Jadi pilihan, apakah kita mau berjalan dengan kehendak dan kemauan kita yang sangat terbatas, kemampuan dan pengetahuan kita yang terbatas,
Atau kita mau berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Karena hikmat Tuhan tak terbatas. Dan kemahakuasaannya. Nah Bapak Ibu sekalian, siang hari ini. Mari kita sama-sama selalu membawa ketaatan kita sebagai korban bakaran yang hidup. As a living sacrifice buat Tuhan kepada Allah, yaitu ketaatan kita. Kemarin kalau Bapak Ibu ikut di doa fajar, gembala kita bilang gini, yang namanya korban itu sesuatu yang gak enak karena ada sesuatu yang dikorbankan, betul kan? Betul gak? Ya yang ikut doa fajar kemarin ya. Ya mungkin kalau kita melayani Tuhan, kita korbankan waktu, tenaga, pikiran kita. Mungkin quality time kita dengan keluarga juga berkurang. Kita harus memikirkan lebih banyak hal di luar daripada apa yang di dalam. Ya kan? Tapi itulah korban. Korban itu sesuatu yang gak enak gitu. Saya mau kasih contoh yang sangat luar biasa. Ini touching buat saya selama hari ini ya, pagi hari ini. Nah, kita mesti kasih appreciate buat Kak Selin, kita tepuk tangan buat Kak Selin. Yang tadi dia deep expression ya yang dia mau coba sampaikan buat kita. Dia tuh udah tahu bahwa dia akan tugas WL minggu ini. Beberapa hari yang lalu mamanya dipanggil Tuhan. Bisa aja dia excuse gini, ngomong ke Kanova, aku izin dulu ya, aku masih perlu waktu untuk tenang. No, itu gak dia lakukan. Dia berdiri di sini tadi kalau Bapak Ibu rasakan ya, dia mau melawan apa yang dia rasakan gitu. Gak mudah, tapi dia ingat, dia harus taat. Dan saya belajar gitu, berarti saya belajar dari Selin. Ketaatan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Dengan keterbatasan dia loh. Gak gampang, berdiri sini suruh nyanyinya itu petuang gitu. Sementara di dalamnya itu masih merasa kehilangan akan mamanya. Jadi ketaatan itu yang kita perlu Bapak Ibu sekalian. Sebagai persembahan hidup kita kepada Allah kalau kita bawa ke mezbah Tuhan. Bukan kemampuan kita, bukan kepintaran kita, Tuhan gak perlu itu. Yang Tuhan perlukan adalah ketaatan. Gembala kita bilang gini, kalau Tuhan perintahkan buat kita sesuatu hal, entah itu melakukan sesuatu, apapun yang Tuhan perintahkan secara pribadi ya, udah gak usah nanya gitu, udah kita jadi orang bodoh-bodoh aja. Maksudnya apa? Kita taat, tunduk aja. Tuhan suruh bilang lakukan A, ya udah kita lakukan A. Gak usah excuse, gak usah tanya how, when, dan lain sebagainya. Cuma tunduk, lakukan. Tunduk, lakukan, tunduk, lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita semua, saya juga pribadi, agar kita bisa membawa korban persembahan yang hidup. Yaitu apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ketaatan kita kepada Tuhan akan menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Seperti Abraham diberkati oleh Tuhan, demikian juga kita semuanya. Kalau kita membawa persembahan yang hidup pada Tuhan, yaitu ketaatan, maka Tuhan akan membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan menyatakan berkat yang progresif dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, Ishak lebih kaya daripada Abraham. Yakub lebih lagi antara Ishak dan Abraham. Progresif yang Tuhan lakukan. Selama kita membangun mezbah yang benar, membawa korban bakaran yang hidup, ketaatan kita, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati. Bukan hanya kita, tapi generasi-generasi kita berikutnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kau menyatakan sesuatu yang clear dan jelas. Bahwa ketika kami membangun mezbah Tuhan, bukan hanya api yang kami siapkan, mezbah yang kami siapkan, kayunya yang kami siapkan Tuhan. Tetapi yang terlebih penting, terutama dari semuanya itu ya Bapak adalah korban bakaran yang hidup. Korban bakaran yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan ketaatanlah yang kami harus bawa Tuhan. Sebagai persembahan kami. Sebagai korban bakaran kami Tuhan. Agar korban bakaran kami adalah korban bakaran yang hidup. Berkenan Tuhan. Harum. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bapak kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan.
tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin taat dan taat. Gak perlu tanya, gak perlu argue, gak perlu cari alasan apapun. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh. Seperti Abraham meresponnya dengan cepat dan dengan penuh ketaatan. Thank you Jesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kira lama Yesus. Ya lama Yesus. Kira lama Yesus. Ku datang ya Bapa dalam amin. Memandang kemuliaan-Mu, ku berikan segalanya, Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan, ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, ya taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih taat lagi kepada Engkau Tuhan. Dengan segala hal yang Kau nyatakan dan pribadi lepas dari kami Tuhan. Apapun calling yang Kau berikan buat kami, apapun perintah yang Kau berikan kami untuk kami lakukan Tuhan. Kami mau meresponnya seperti Abraham merespon Tuhan. Dengan cepat dan penuh ketaatan. Karena dengan ketaatanlah, itulah persembahan kobar persembahan hidup yang kami berikan buat Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Hal yang tidak mudah tapi kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama Engkau. Thank you Jesus. Berkati semua anak-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Setiap detik, jam, hari yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Engkau bukannya hadir, bukan hanya hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tapi Engkau melakukan pekerjaan-Mu dengan dahsyat, heran dan ajaib. Engkau menyelesaikannya dengan kuat kuasa-Mu.
Kami bersyukur buat setiap jalan keluar dalam kehidupan kami, masalah kehidupan kami itu. Kami bersyukur buat kesembuhan, pemulihan, kekuatan baru, pengharapan baru yang selalu ada buat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat setiap pencapaian-pencapaian Kau izinkan kami menikmatinya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, dalam pendidikan anak-anak kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah penyedia, the great provider Tuhan. Seperti Engkau menyediakan domba buat Abraham, maka di tempat itu dinamakan Yehova Yire, Allah yang menyediakan. Engkau Allah kami yang sanggup, seperti firman kata di Filipi mengatakan bahwa Engkau Allah kami yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami berdasarkan kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat setiap makanan, minuman, kebutuhan kami yang Engkau penuhi dengan cara-Mu yang ajaib dan heran. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kepintaran kami, karena semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kesetiaan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman-Mu siang hari buat kami semua Tuhan. Dan mulai saat ini kami mau lebih taat lagi buat Engkau. Taat untuk melakukan setiap perintah, panggilan, baik secara pribadi maupun secara korporat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Thank you Jesus. Mari jemaat terkasih, mutiara-mutiara Yesus yang sejati, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, pendidikan anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuat, dibuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna di Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, jemaat terkasih dari sekarang sampai selama-lamanya, dan semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk sejenak, mengambil waktu bersaat teduh, mengucap syukur ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai. Dapat pemasukannya di peti di sebelah tangga kita.